Kenapa sih Mama nggak melarang Bapak untuk mengambil keputusan yang beresiko besar seperti itu? Jujur saja, Engkus takut, Ma. Engkus khawatir akan terjadinya sesuatu yang kurang baik atas kerja sama Bapak itu. Kini seakan mengerti dengan maksud dari perkataan yang baru saja terucap dari mulutku tersebut. Mama pun terlihat menghela nafasnya. Sulit, Kus. Sepertinya mulai sekarang kamu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi psikis Bapak kamu. Mama sangat bisa memahami dengan apa yang mungkin ada di pikiran Bapak kamu saat ini. Di antara rasa kekecewaannya yang mendalam atas pemutusan kerja secara sepihak itu, Bapak kamu sepertinya memang tengah kehilangan jati dirinya. Dan kini seiring dengan masih belum bisanya Bapak kamu untuk mendapatkan kembali sebuah pekerjaan yang baru, sepertinya Bapak kamu ingin menunjukkan dan membuktikan pada keluarga ini bahwa Bapak adalah seseorang yang bertanggung jawab dan akan mampu membawa keluarga kita ini keluar dari permasalahannya. Dan salah satu bukti pembuktian yang kini Bapak lakukan adalah usaha ternak domba itu. Tapi Mah, Engkus merasa kamu jangan terlalu banyak mendebat Bapak kamu saat ini, Kus. Semuanya itu hanya akan memperburuk keadaan yang ada, ucap Mama, memotong perkataanku. Setelah kini Mama terlihat meletakkan 2 buah gelas yang berisikan air teh hangat di atas meja. Mama pun beranjak pergi memasuki kamar, setelah terlebih dahulu memintaku agar mengajak Irfan untuk sarapan pagi. Seiring dengan detik waktu yang terus berjalan menuju siang, kini nampak keberadaan Irfan yang tengah mengeluarkan beberapa buku yang dibawanya dari dalam tas. Rasa sejuk yang kini aku rasakan di antara hembusan angin dingin yang masuk melalui celah daun jendela kamar, kini mengiringi tatapan mataku yang mulai memperhatikan kesibukan Irfan dengan buku-bukunya tersebut. Kus, Bapak keluar dulu untuk menjemput Endah. Nanti kalau ada yang datang mengantarkan domba, kamu terima ya. Sebuah teriakan Bapak yang terdengar dari arah luar kamar kini menyadarkan aku dari keterpakuan memandangi kesibukan yang tengah dilakukan oleh Irfan. Belum sempat aku menjawab teriakan Bapak tersebut, suara mesin motor yang kini terdengar dan perlahan mulai menjauh, seperti mengindikasikan kalau Bapak telah meninggalkan rumah ini. Ayo Van, sebaiknya kita bersantai di luar saja, ajakku kepada Irfan dan berbalas persetujuan Irfan atas ideku tersebut. Sesuai dengan apa yang telah Bapak pesankan sebelum kepergiannya menjemput Endah, kini aku mendapati kedatangan 3 orang tamu yang sepertinya adalah orang-orang yang memang telah ditugaskan untuk mengantarkan domba-domba pesanan Bapak. Dan kini dengan penuh kesigapannya, nampak ketiga orang tersebut mulai menuntun beberapa ekor domba beserta pakannya, lalu memasukkannya ke dalam bangunan kayu. Seiring dengan domba terakhir yang telah dimasukkannya ke dalam bangunan kayu, nampak salah seorang yang menjadi perwakilan dari ketiga orang tersebut meminta izin kepadaku untuk berpamitan pulang. Hingga akhirnya, di saat mereka mulai beranjak pergi meninggalkan rumah, aku pun segera mengajak Irfan untuk memeriksa keadaan domba-domba yang kini telah ditempatkan di dalam bangunan kayu. Wah, sepertinya Bapak kamu memang berniat untuk mengembangbiakan domba, Kus, ujar Irfan begitu melihat domba-domba tersebut tengah memakan pakan yang diletakkan di wadah yang telah dipersiapkan oleh Bapak. Sepertinya memang begitu, Van. Seiring dengan perkataan yang terlontar dari mulutku tersebut, terdengar suara raungan mesin motor yang menandakan kehadiran Bapak dan Endah di rumah ini. Mendapati itu, untuk beberapa saat lamanya aku dan Irfan kembali terlibat dalam perbincangan panjang mengenai kemungkinan rencana Bapak dalam menjalani hari-harinya di rumah ini. Hingga akhirnya, seiring dengan terdengar suara panggilan Mama yang terdengar dari dalam rumah, aku dan Irfan pun memutuskan untuk segera berjalan memasuki rumah guna memenuhi panggilan Mama tersebut. Hayo, kita makan siang dulu, Kus. Jarang-jarang loh kita bisa makan bersama lagi seperti ini, ucap Mama begitu melihat kehadiranku dan Irfan di dapur.
Kini di antara keterdiamanku yang mencoba mencari keberadaan Bapak dan Endah di dalam rumah, Mama terlihat mengajak Irfan untuk terlebih dahulu duduk di meja makan. "Kamu santai aja dulu, Van. Aku mau ke kamar adikku dulu. Jangan lupa sekalian kasih tahu adik kamu, Kus, kalau kita mau makan siang bersama. Takutnya nanti Endah malah ketiduran," pinta Mama begitu melihat aku yang mulai berjalan menuju ke kamar Endah. Mendapati permintaan Mama tersebut, aku pun segera meneruskan langkah kaki ini untuk menuju ke kamar Endah. Dan setibanya aku di kamar Endah, nampak kini Endah menyambut kehadiranku dengan ekspresi wajah yang ceria. "Ya ampun Kang Engkus, baru aja Endah mau ke halaman belakang mencari Kang Engkus, tapi Kang Engkusnya udah muncul duluan di sini," ucap Endah seraya memberikan pelukan hangatnya ke tubuhku. Rasa kangen yang aku rasakan selama kurang lebih 3 bulan ini, kini seperti terbayar lunas oleh pelukan Endah yang terasa erat memeluk tubuh ini. Kini, di antara keterdiamanku dalam melepaskan rasa kangen ini, ekspresi keceriaan yang tadi sempat diperlihatkan oleh Endah perlahan mulai tergantikan oleh suara isak tangisnya yang mulai terdengar lirih di telinga ini. "Kamu kenapa, Endah?" tanyaku yang merasa bingung dengan perubahan suasana hati Endah yang terkesan berubah secara cepat. Kini begitu mendapati Endah yang masih terdiam dalam isak tangisnya, aku pun segera menundukkan Endah di sisi tempat tidur. Untuk sesaat lamanya, aku hanya bisa terdiam dan membiarkan Endah meluapkan rasa emosi yang tengah dirasakannya. Hingga akhirnya, seiring dengan rasa emosi Endah yang mulai mereda, Endah pun nampak mulai menghentikan isak tangisnya. Dan hal tersebut kini menjadi momen bagiku untuk kembali menanyakan kepada Endah mengenai alasan dirinya yang sampai mengeluarkan isak tangisnya seperti itu. "Itulah yang sebenarnya telah Endah alami di rumah ini, Kang," ucap Endah mengakhiri penjelasannya mengenai apa yang menjadi penyebab dari isak tangisnya tersebut. Sejujurnya kini aku merasa terkejut dengan penjelasan Endah ini. Sungguh aku sama sekali tidak menduga kalau Endah telah mengalami sesuatu yang menyeramkan seperti apa yang telah aku alami, walaupun dalam bentuk yang berbeda. "Kamu sedang gak bohong kan, Dah?" Seiring dengan pertanyaan yang terlontar dari mulutku ini, nampak Endah terlihat menutup pintu kamarnya. Sepertinya Endah merasa tidak nyaman jika pembicaraan yang tengah kami lakukan ini akan terdengar oleh orang lain. "Enggak, Kang. Endah enggak bohong. Sejujurnya Endah takut tinggal di tempat ini, Kang. Sudah banyak kejadian-kejadian aneh yang Endah alami di tempat ini. Tapi Endah takut untuk menceritakan semua ini kepada Bapak ataupun Mama. Pernah suatu saat Endah menceritakan kepada Mama tentang pengalaman Endah yang dalam beberapa malam selalu merasa diikuti oleh suara tangisan seorang wanita yang sama sekali tidak Endah lihat keberadaannya. Dan di saat itu Mama meresponnya dengan menceritakan apa yang Endah alami itu kepada Bapak." Untuk sejenak, nampak Endah menghentikan keterangan yang terucap dari mulutnya begitu mendengar suara Bapak yang terdengar dari arah luar kamar. Sepertinya Bapak kini telah bergabung dengan Mama dan Irfan yang telah terlebih dahulu berada di meja makan. "Akang tahu apa respon Bapak?" tanya Endah yang berbalas keterdiamanku dalam menunggu keterangan Endah selanjutnya. "Saat itu, Bapak justru marah besar kepada Endah, Kang. Bapak merasa apa yang telah Endah alami itu tidak lebih hayalan sebuah bentuk perwujudan dari rasa lelah Endah yang sudah tidak bisa lagi bertahan dengan himpitan ekonomi yang tengah memporak-porandakan keluarga kita ini. Selain itu, Bapak juga mengatakan kalau Endah adalah anak yang tidak tahu diri karena Endah terkesan telah menyepelekan usaha Bapak dalam memperbaiki perekonomian keluarga ini dengan cara mengarang cerita yang gak masuk akal seperti itu." Seiring dengan berakhirnya penjelasan yang terucap dari mulut Endah tersebut, terlihat Endah menghela nafas panjangnya. Entah aku harus menyikapi dengan kalimat apa atas penjelasan Endah tersebut. Tapi yang pasti walaupun aku memang tidak begitu setuju dengan keputusan-keputusan yang telah Bapak ambil dalam kurun waktu beberapa bulan belakangan ini, tapi hal tersebut bukan berarti membuat aku akan mengatakan di depan Endah kalau Bapak memang telah mengambil langkah yang salah.
Biar bagaimanapun, aku harus tetap menjaga kewibawaan bapak di mata anak-anaknya. Sudahlah, dah. Mungkin saat ini, kita harus lebih banyak mengerti dengan sikap bapak. Biar bagaimanapun, bapak pasti tengah berusaha untuk berbuat yang terbaik bagi keluarga ini. Ucapku yang berbalas anggukan kepala Endah. Dan kini seiring dengan berakhirnya perkataanku tersebut, suara panggilan mama yang terdengar dari arah luar kamar telah menyadarkanku untuk segera mengajak Endah keluar dari dalam kamar untuk memenuhi panggilan makan siang bersama. Suara tangisan seorang wanita. Ya, sepenggal potongan kalimat yang tadi sempat terucap dari mulut Endah kini mengiringi lamunan panjangku di antara pancaran sinar lembayung senja yang menembus selimut kabut tipis yang telah turun sore ini. Untuk sesekali nampak terlihat Irfan berusaha memindahkan channel dari siaran radio yang tengah didengarnya. Sepertinya memang agak sulit untuk mendapatkan channel siaran radio yang jernih di tempat ini. Hal ini dikarenakan tempat ini berada pada sebuah dataran tinggi, yang mana channel radio mungkin tidak bisa menjangkau secara sempurna ke tempat ini. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat Irfan tetap mencoba untuk mencari channel siaran radio yang jernih, Irfan pun berhasil mendapatkan sebuah channel yang sepertinya menjadi salah satu channel terjernih di antara beberapa channel yang telah tertangkap. Akhirnya kos, kita terjamah juga sama peradaban modern, canda Irfan dengan menunjukkan ekspresi rasa puas atas usahanya yang kini telah menampakkan hasil. Hampir 2 buah lagu yang kini telah diputarkan oleh stasiun radio tersebut menemani keterdiamanku dan Irfan di dalam menikmati kesejukan di teras depan. Hingga akhirnya kini seiring dengan sebuah lagu yang kembali diputarkan oleh stasiun radio tersebut, aku merasakan lirik-lirik lagu tersebut seperti membawa aku ke dalam sebuah dimensi di mana aku harus merasakan kembali rasa tidak nyaman atas sepenggal perkataan Endah yang masih melekat kuat di dalam pikiranku ini. Terdengar tangisan merana, si buyung yang selalu dibawa-bawa, yang tak pernah kenal akan bapaknya, hanya satu kasih sayang ibunya. Buset Van, itu lagu siapa sih? Tanyaku yang berbalas keterdiaman Irfan untuk beberapa saat lamanya. Sepertinya Irfan kini tengah berusaha untuk mencoba mengingat-ingat atas sebuah lagu lawas yang kini tengah diputarkan oleh stasiun radio. Mendapati Irfan yang masih terdiam dalam memori ingatannya tersebut, aku pun segera berjalan menuju ke mesin genset lalu menghidupkannya. Aduh, aku lupa kos. Tapi sepertinya lagu ini memang pernah aku dengar di rumah. Maklumlah kos, kan kamu tahu sendiri kalau ibuku itu adalah penyuka lagu-lagu jadul, jawab Irfan sambil mengembangkan senyumnya. Mendapati jawaban Irfan tersebut, aku pun kini meminta Irfan agar mengganti channel stasiun radio tersebut. Ah, kamu kenapa sih kos? Aneh banget. Ini kan cuma lagu, gerutu Irfan tanpa menunjukkan tanda-tanda akan mengganti channel siaran radio. Hingga akhirnya di saat lirik-lirik lagu lawas itu kembali berkumandang dan mencapai bagian di mana kini terdengar suara tangisan bayi di antara suara merdu dari sang penyanyi wanita, aku seperti merasakan adanya suara lain yang terdengar di antara suara lagu tersebut. Dan suara itu bisa aku pastikan bukanlah suara yang menjadi bagian dari lagu yang tengah aku dan Irfan dengarkan sore ini. Seiring dengan pergerakan Irfan yang secara refleks mematikan radio, aku bisa menduga kalau Irfan sepertinya telah mendengar suara yang telah aku dengar tadi. Astagfirullah, kamu dengar apa enggak kos? Hah? Tanya Irfan dengan menunjukkan ekspresi rasa takut. Mendapati pertanyaan Irfan tersebut, aku pun hanya bisa terdiam seraya menganggukkan kepala. Tadi itu suara tangisan siapa kos? Tanya Irfan kembali di antara pergerakan bola mataku yang memperhatikan keadaan di sekitar halaman rumah. Pancaran sinar lembayung senja yang kini telah memudar nampak mulai menghadirkan di sisi-sisi gelap dari halaman rumah yang berselimutkan kabut tipis. Ah, rese kamu Van. Dari tadi kan udah aku bilang untuk ganti channel siaran radionya, tapi kamunya malah ngeyel. Gerutuku sambil beranjak dari kursi kayu yang tengah aku duduki. Jadi maksudmu kos suara itu? Tanpa menghiraukan perkataan yang baru saja terucap dari mulut Irfan, aku pun segera melangkahkan kaki ini menuju ke dalam rumah.
Melihat apa yang telah aku lakukan tersebut, Irfan pun segera mengikuti langkah kakiku seraya membawa radio kecil yang sedari tadi diletakkannya di lantai teras depan. Kini seiring dengan langkah kakiku dan Irfan yang telah masuk ke dalam rumah, nampak terlihat keadaan di dalam rumah yang begitu sepi. Mendapati hal tersebut, aku pun langsung menduga kalau bapak, mama, dan Enda mungkin kini tengah berada di dalam kamarnya masing-masing. Dan sepertinya dugaanku itu kini tidak seluruhnya tepat. Nampak keberadaan mama dan Enda yang tengah melaksanakan sholat maghrib berjamaah di dalam kamar mama. Dan hal ini menunjukkan akan ketiadaan bapak di dalam rumah ini. Kalau bukan mama dan Enda yang menangis, lantas tadi itu siapa yang menangis? Tanyaku dalam hati seraya mengajak Irfan untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sumpah Kos, aku beneran jadi takut ini. Tadi yang kita dengar itu sebenarnya suara siapa ya? Tanya Irfan begitu telah mengakhiri sholat. Untuk sesaat lamanya aku terdiam. Hingga akhirnya kini belum sempat aku menjawab pertanyaan Irfan tersebut. Suara percakapan yang terdengar dari arah luar kamar telah membuat aku dan Irfan hanya bisa saling bertukar pandang dalam benak tanya atas apa yang telah terjadi. Sholat atuh Kang? Kok sepertinya Kang sekarang ini jadi jarang sholat? Setiap hari saya sholat dan berdoa, tapi apa hasilnya? Semuanya hanya nol besar. Kehidupan keluarga kita ini masih tetap saja terjebak dalam masalah perekonomian ini. Astagfirullah, istighfar Kang, istighfar. Gak baik Kang bicara seperti itu. Semua yang kita alami ini hanyalah cobaan dari Tuhan. Dan kita harus yakin Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya. Jalan keluarnya? Apakah kamu yakin dengan semuanya itu, ha? Maksud Akang apa bertanya seperti itu? Ada satu hal yang perlu kamu ketahui, dan itu terhubung dengan bayi yang tengah kamu kandung. Semua itu adalah sesuai dengan petunjuk dari mimpi yang telah saya alami. Petunjuk dari mimpi yang Akang alami? Tanya Mama memotong perkataan bapak yang belum selesai. Iya Ma, bayi yang tengah kamu kandung itu adalah petunjuk dari mimpi yang Akang alami. Di mimpi tersebut Akang mendapatkan bisikan dari seorang lelaki tua yang mengatakan bahwa permasalahan keluarga kita ini berakhir seiring dengan terlahirnya anak kita nanti. Dengan kata lain, anak tersebut akan memberikan kita sebuah keberuntungan seperti waktu dulu di saat kamu melahirkan Enda. Astagfirullah, Akang jangan berpikir yang aneh-aneh. Anak yang tengah saya kandung ini adalah hasil dari cinta kasih kita, Kang. Dan semuanya itu memang telah ditentukan oleh Tuhan, bukan hasil dari mimpi Akang itu. Banyak hal yang tidak kamu ketahui, Mah. Tapi satu hal yang pasti, Akang tidak pernah sedikit pun untuk berdoa kepada Tuhan ketika Akang memutuskan untuk mempunyai anak lagi. Semua itu Akang lakukan atas keyakinan Akang bahwa mimpi yang Akang alami itu memang memberikan sebuah petunjuk yang nyata. Dan hal itu terbukti dengan kondisi kamu yang sekarang hamil. Ya Tuhan Kang, Akang jangan sudahlah Mah. Sebaiknya mulai sekarang kita lihat saja. Andaikan usaha-usaha yang Akang lakukan masih mengalami kegagalan, Akang akan lebih mempercayai petunjuk-petunjuk dari mimpi itu daripada Akang harus menunggu sesuatu yang tidak pasti dari Tuhan. Akang benar-benar sudah lelah dengan semua permasalahan keluarga kita ini. Sebuah perkataan yang terlontar dari mulut bapak kini mengiringi suara isak tangis Mamah yang mulai terdengar. Mendapati hal tersebut, aku pun kini berkeinginan untuk bergabung dalam pembicaraan tersebut. Tapi belum sempat kini aku beranjak dari posisi dudukku. Irfan pun berusaha menghalangi niatku tersebut dengan cara menahan bahuku dan meminta aku untuk bersabar. Jangan lakukan itu, Kos. Kamu hanya akan menambah semuanya ini menjadi lebih runyam. Aku yakin Bapak dan ibumu pasti akan mampu mengakhiri semua perselisihan ini, ujar Irfan yang berbalas dengan suara bantingan dari daun pintu yang terdengar dari arah luar kamar. Mendapati itu, kini muncul sebuah tanda tanya di hatiku akan siapa yang sebenarnya telah melakukan hal tersebut. Tapi seiring dengan terdengarnya suara mesin motor yang diiringi dengan raungan tarikan gas yang terdengar mulai menjauh, sepertinya kini aku telah bisa memastikan kalau bapaklah yang telah melakukan perbuatan tersebut. Ya Tuhan,
Kenapa bapakku jadi seperti ini ya, Van? Apa sebenarnya yang ada di otaknya itu? Ujarku penuh dengan rasa emosi. Kus, biar bagaimanapun itu bapakmu. Kamu harus percaya dengan apa yang akan dilakukan oleh bapakmu. Percayalah, Kus. Tidak akan ada orang tua yang akan rela melihat nasib keluarganya itu menderita. Apalagi sampai membawa hancur keluarganya. Aku yakin apa yang kini tengah dialami oleh bapakmu itu adalah fase di mana bapakmu itu memang tengah bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar bagi keluargamu ini. Dan insya Allah, ketika semua permasalahan keluargamu ini telah berakhir, bapakmu pasti akan menyesali semua perkataannya itu. Tapi, biar bagaimanapun aku harus tetap mengingatkan bapakku itu, Van. Entah mengapa kini firasatku terasa semakin gak enak. Apalagi setelah aku mengalami beberapa kejadian menyeramkan di rumah ini. Semua itu semakin mengarahkan arah pikiranku untuk menghubung-hubungkan antara apa yang aku alami tersebut dengan sikap bapak. Hah? Maksud perkataanmu itu apa sih, Kus? Apa mungkin ya, Van? Di saat keimanan bapak yang sedang lemah akibat semua permasalahan ini, bapak terpengaruh oleh energi negatif yang ada di rumah ini. Kalau kamu berbicara seperti itu, Kus, aku pun jadi berpikir, apa mungkin juga mimpi-mimpi yang kamu alami itu terhubung dengan energi negatif yang ada di rumah ini? Dengan kata lain, kamu telah diberikan petunjuk atas masa lalu dari energi negatif yang menyelimuti rumahmu ini. Entahlah, Van, aku masih belum percaya jika apa yang terjadi di rumah ini memang terhubung dengan mimpiku itu. Trak! Sebuah suara keras yang kini terdengar, dan sepertinya bersumber dari kaca jendela kamar. Secara serta-merta kini menghentikan percakapan antara aku dan Irfan. Untuk sesaat lamanya, aku dan Irfan hanya bisa terdiam, tanpa berani untuk memastikan atas suara yang telah kami dengar tersebut. Hingga akhirnya, di antara keterdiaman kami yang masih diselimuti oleh sebuah tanda tanya besar atas apa yang telah terjadi, terdengarlah sebuah suara ketukan pada daun pintu kamar yang diiringi oleh keberadaan suara Endah yang memberitahukan bahwa makan malam telah dipersiapkan. Mendapati pemberitahuan Endah tersebut, aku pun segera memutuskan untuk mengajak Irfan keluar dari dalam kamar dengan membawa sebuah pertanyaan atas apa yang telah terjadi di jendela kamar. Mama dan bapak di mana dah? Kok nggak ikutan makan? Tanyaku berbasa-basi begitu melihat keberadaan Endah yang tengah berada seorang diri di meja makan. Bapak sedang keluar, Kang, sedangkan Mama ada di kamar. Jawab Endah yang berbalas keinginanku untuk melihat keadaan Mama di dalam kamar. Sebaiknya jangan, Kang. Biarkan Mama istirahat dulu. Larang Endah seraya menahan aku agar tidak beranjak dari meja makan. Mendapati larangan Endah tersebut, aku pun kini hanya bisa berpura-pura kalau aku tidak mengetahui atas apa yang telah terjadi antara bapak dan mama. Kini begitu mendapati aku yang akhirnya mengurungkan niat untuk beranjak dari meja makan, Endah pun nampak mengembangkan senyum kecilnya. Seraya terlihat tangannya memindahkan beberapa centong nasi ke dalam piring makan yang telah dipersiapkan. Loh, Kang Irfan teh kenapa? Kok wajahnya tegang begitu? Tanya Endah dengan penuh kecurigaan begitu melihat ekspresi wajah Irfan yang terlihat tegang. Menyadari bahwa kini Endah menaruh kecurigaan terhadap Irfan, aku pun segera berusaha menghilangkan kecurigaan Endah tersebut dengan cara memberikan sebuah jawaban bahwa kini Irfan tengah terjangkiti oleh virus kerinduannya akan keramaian kota Jakarta. Mendapati jawabanku tersebut, nampak Endah menggelengkan kepalanya di antara tawa kecil yang terdengar dari mulutnya. Ya ampun, Kang Irfan, baru aja 2 hari di sini. Coba bandingkan dengan Endah yang udah beberapa bulan di sini. Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut Endah tersebut, Irfan pun berusaha menyamarkan ekspresi rasa tegang yang menghiasi wajahnya dengan sebuah tawa kecil. Waduh dah, jangan banding-bandingin deh. Kalau udah menyangkut yang serem-serem begitu, 2 hari aja begitu rasanya sama dengan 1 tahun. Canda Irfan yang berbalas dengan keterdiaman Endah. Menyadari hal itu, aku pun hanya bisa menyesali candaan Irfan tersebut
dengan sebuah tatapan tajam ke wajah Irfan. Maksud aku tuh, memangnya Kang Irfan sudah mengalami peristiwa menyeramkan seperti apa di tempat ini? Tanya Endah memotong perkataan Irfan. Mendapati pertanyaan Endah tersebut, nampak Irfan terlihat bingung untuk menjawabnya. Sejumlah argumen yang kini dikeluarkan Irfan sepertinya sudah tidak mampu lagi untuk menutupi kebohongan yang tengah Irfan lakukan saat ini. Sebaiknya kalian gak usah menutup-nutupinya dari Endah deh. Apa yang mungkin telah kalian alami itu udah pernah Endah alami juga kok di rumah ini. Dan semuanya itu udah pernah Endah ceritakan semuanya ke Kang Engkus, ujar Endah seraya menunjukkan rasa ketidaksukaan terhadap aku karena dianggap telah berbohong dan menyembunyikan sesuatu kepadanya. Mendapati situasi seperti ini, rasanya tidak mungkin lagi bagiku untuk menyembunyikan semuanya itu dari Endah. Akhirnya kini dengan sangat terpaksa, aku pun mulai menceritakan kepada Endah akan peristiwa-peristiwa yang pernah aku alami di rumah ini. Bahkan sampai dengan 2 buah peristiwa aneh terakhir yang telah menimpaku dan Irfan. Jadi, memang benar bukan kamu yang menangis, Endah, pada saat maghrib tadi? Tanyaku yang berbalas gelengan kepala Endah. Mendapati respon Endah tersebut, aku pun kini semakin bertambah yakin kalau apa yang telah aku alami tersebut merupakan salah satu bentuk kejadian aneh yang telah aku alami di rumah ini. Kalau memang Kang Engkus dan Kang Irfan telah mengalami apa yang Endah alami juga, kenapa kita nggak membicarakan semua ini kepada Bapak dan Mama, Kang? Siapa tahu nanti Bapak jadi akan melunak, dan syukur-syukur sih Bapak akan memutuskan pindah dari Sulit, Endah. Itu rasanya nggak mungkin. Andai pun Bapak percaya dengan perkataan kita ini, tapi Akang yakin akan ada banyak faktor lain yang akan membuat Bapak lebih memilih untuk mengabaikan perkataan kita itu. Faktor lain? Iya, Endah, faktor lain. Bapak kita telah terjebak dalam sebuah bentuk kerjasama dengan kawan-kawannya, dan hal tersebut telah membuat Bapak mempertaruhkan uang yang cukup besar dalam kerjasamanya itu. Dengan kata lain, persediaan uang keluarga kita ini mungkin sekarang ini hanya bisa untuk mencukupi biaya pendidikan kita serta biaya kehidupan kita sehari-hari. Ucapku yang berbalas dengan keterkejutan Endah dan Irfan. Ya Tuhan, kalau memang seperti itu kejadiannya, berarti sekarang ini kita hanya bisa untuk mengikuti keadaan yang ada, Kang. Iya, gak ada pilihan lain dah. Kita memang harus memilih sebuah pilihan yang buruk di antara ketiadaan alternatif pilihan yang lain. Dan hal yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk menjaga keharmonisan keluarga kita, terutama untuk menjaga mama kita. Kamu kan tahu sendiri kalau mama sekarang ini sedang dalam kondisi... Iya Kang, dah mengerti, ujar Endah memotong perkataanku. Mendapati bahwa kini tidak ada lagi topik pembicaraan yang perlu kami bahas, aku pun segera mengajak Irfan untuk kembali ke dalam kamar. Setelah terlebih dahulu membantu Endah untuk membereskan meja makan. Tek, 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 tek. Irama bunyi jarum yang terdengar di antara kediamanku dan Irfan di dalam kamar kini semakin mengantarkan kami untuk memasuki dimensi waktu yang semakin larut. Keinginanku untuk memejamkan mata ini nampak sedikit terganggu dengan kehadiran suara-suara yang ditimbulkan oleh Irfan yang sepertinya sedang sibuk dengan handphone yang kini tengah berada di dalam genggaman tangannya. Sinyal keparat, maki Irfan di antara pergerakan tangannya yang meletakkan handphonenya di atas meja. Untuk sesaat lamanya, Irfan terdiam seraya melayangkan pandangannya ke seluruh sudut kamar. Sebelum akhirnya, Irfan pun memutuskan untuk menyusulku naik ke atas tempat tidur. Dan sepertinya dengan kehadiran Irfan yang kini telah menaiki tempat tidur, keinginanku untuk memejamkan mata ini seperti sulit untuk terwujud. Hal ini dikarenakan rasa gelisah yang mungkin tengah Irfan rasakan. Kamu kenapa sih, Van? Gerutuku mendapati tubuh Irfan yang bergerak kesana kemari tidak menentu. Tidak tahu nih, Kos. Kok tumben banget ya? Aku jadi sulit tidur seperti ini. Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut Irfan tersebut, Irfan pun terlihat kembali merubah posisi tidurnya ke posisi yang mungkin terasa lebih nyaman bagi dirinya. Makanya, Van, lebih baik
kamu berpikir positif aja deh. Semakin kamu berpikir yang serem-serem akan rumah ini, semakin susah juga kamu buat tidur. Waduh, kalau soal teorinya sih kamu jago Kus, tapi kenyataannya kamu sendiri juga takut. Sanggah Irfan atas saran yang baru saja terucap dari mulutku ini. Sejujurnya apa yang telah dikatakan oleh Irfan itu sangatlah benar. Aku memang merasa takut dengan apa yang telah aku alami di rumah ini. Tapi hal tersebut bukan berarti membuat aku harus menempatkan diriku ini dalam posisi tertekan atas kejadian-kejadian menyeramkan yang telah aku alami. Lebih baik kamu baca-baca buku-buku deh, Van, kalau belum bisa tidur. Atau kamu bisa juga dengerin tuh radio. Siapa tahu ada lagu yang bisa membuat kamu jadi bisa tidur. Saranku di antara rasa mengantuk yang sudah tidak bisa tertahan lagi, kini nampak di antara pandangan mataku yang mulai meredup. Nampak keberadaan dari sebuah radio kecil yang tadi telah dipergunakan oleh Irfan untuk mendengarkan lagu di teras depan. Terlihat teronggok di atas meja belajar dalam posisi mati. Ah, males aku Kos. Yang ada juga aku malah ketakutan sendiri karena kamu udah tidur, ucap Irfan seraya kembali mencari posisi yang nyaman bagi dirinya. Kos, apa sebaiknya lampu kamarnya aku matiin aja ya? Justru aku gak nyaman kalau terang begini, seperti ada yang terus memperhatikan aku, ucap Irfan kembali yang berbalas dengan ketergangguan aku. Kini di antara keenggananku untuk membuka pejaman mata ini, aku pun menyetujui keinginan Irfan tersebut. Dan tidak berselang lama setelah aku menyetujui ide Irfan itu, Irfan terlihat mematikan lampu kamar. Sejuk, itulah sebuah kata yang bisa aku tuliskan untuk menggambarkan perasaan hati ini. Begitu Irfan kini telah mematikan lampu kamar, selimut kegelapan yang kini membungkus pejaman mataku ini, kini telah mengantarkan tidurku terasa semakin dalam, menembus dunia mimpi yang tiada bertepi, hingga akhirnya di saat rentang waktu yang memberikanku kebebasan dari bayangan menyeramkan yang selama dalam 2 hari ini telah meneror dan melekatkan sesuatu yang bersifat negatif di pikiranku ini, kebebasanku itu pun kini kembali terusik. Seiring dengan terdengarnya sebuah suara yang kini telah memaksaku untuk sedikit menggeliatkan tubuh ini, walaupun dengan posisi mata yang masih terpejam. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Metamorfosis 2015 sebagai penulisnya, dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang setia menyimak kisah ini di sini di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.